خير المعين وأتوكل عليه برزقه إنه ثقة المتوكلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, Khatib berwasiat kepada para jamaah, terutama kepada pribadi Khatib sendiri. Marilah di dalam hidup ini yang kita senantiasa mengharapkan adanya limpahan rahmat kasih sayang Allah, mengharapkan maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengharapkan adanya hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Maka sudah sepantasnya kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang telah dilimpahkan kepada kita bersama, kenikmatan iman, Islam, sehat walafiat, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama dapat memenuhi panggilan Allah melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama selalu berupaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi dan melaksanakan perintah-perintahnya, dan juga takwa dalam bentuk kita semuanya meninggalkan segala larangan-larangannya dengan penuh kesadaran, keikhlasan, sehingga segala apapun yang kita lakukan, marilah kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah marilah kita kedepankan bersama, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia, terlebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai hamba Allah yang beriman, di dalam kita meniti kehidupan ini tidak pernah lepas dari yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ujian itu berupa sesuatu yang tidak mengenakan, sedih, susah, menderita, kekurangan rezeki dan sebagainya, atau justru sebaliknya ujian yang berupa kenikmatan, harta melimpah, tubuh sehat walafiat. Semua itu adalah merupakan bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan itu sendiri pun juga ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan juga kehidupan adalah untuk menguji kepada kalian semua, siapa di antara kalian semua yang paling baik amalnya. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah,
Di antara ujian-ujian Allah yang diberikan kepada hamba-Nya, ujian yang paling terberat adalah ujian yang diberikan kepada para anbiya, para nabi dan para kekasih Allah SWT. Di antaranya ujian yang telah Allah berikan kepada kekasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tercatat dalam sejarah bahwasanya peristiwa diperintahkannya Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra tercintanya Ismail alaihissalam merupakan sejarah kemanusiaan, ujian yang sangat besar bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau demikian, seberat apapun ujian itu, serenggakan apapun ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tetap menghadapinya dengan penuh keimanan, dengan penuh ketakwaan, dan juga dengan penuh kesabaran, karena yang diutamakan adalah bentuk cintanya kepada Allah, menggapai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah, seseorang semakin kuat imannya, maka semakin berat ujiannya. Ibarat pohon semakin tinggi batang dan rantingnya, maka semakin kencang angin menerpanya. Dengan serangkaian ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, dan dia mampu menghadapi dengan keikhlasan, kesabaran, karena ridho Allah yang dikedepankan, maka Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Khalilullah, kekasih Allah, dan sebagai uswah hasan, contoh teladan yang baik, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Oleh karena hadirin jamaah Jumat rahimahullah, di dalam kita memperingati peristiwa tersebut, setidaknya ada 4 hal yang harus kita petik, kita teladani atas pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Yang pertama adalah kesyukuran. Nabi Ibrahim syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah yang telah diberikan kepadanya, sehingga apapun yang Allah perintahkan karena syukurnya pada Allah, maka perintah itu pun dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena orang yang sabar dan syukur adalah satu hal yang terkait dan tidak bisa dipisahkan. Sabar adalah tidak berarti berdiam diri, berserah dan pasrah, akan tetapi sabar itu adalah bergerak, melakukan hal-hal yang terbaik demi menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.